Pernahkah engkau duduk sendiri dalam diam dan tiba-tiba merasa kosong? Hidup berjalan, hari berganti, tapi ada ruang dalam jiwa yang tak juga terisi. Kita mencari dalam cinta, dalam harta, dalam pencapaian, namun tetap ada kehampaan yang tak bisa dijelaskan. Mengapa begitu banyak yang dicapai, tapi sedikit yang benar-benar damai? Kini, aku ingin mengajakmu berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan bisikkan dalam hatimu, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Apakah engkau benar-benar memahami apa yang baru saja engkau ucapkan? Atau selama ini hanya mengulangnya, tanpa menyadari kekuatannya? Dalam video ini, kita tidak sedang belajar teori, kita akan menyelami rahasia terdalam dari sebuah kalimat yang mengguncang langit, menembus langit ketujuh, dan bisa menyelamatkan jiwa di saat tak ada yang bisa menolong. Kalimat yang sederhana di lisan, namun dahsyat di sisi Allah. Mari bersama, bukan sekadar menonton, tapi ikut berjalan. Satu langkah demi langkah, dari makna ke makna, dari kata ke hati, dari zikir ke kesadaran. Karena siapa tahu, di tengah perjalanan ini, engkau akan menemukan kembali dirimu yang sejati. Bab 1. Kalimat yang menghidupkan hati yang mati. Pernahkah engkau merasa hidup, tapi jiwamu hampa? Seperti jasad yang berjalan namun hatinya tertinggal jauh di belakang, terjebak dalam labirin kesibukan dunia. Begitu banyak manusia hari ini yang terlihat tersenyum, namun hatinya retak dan tak menemukan makna sejati dari hidup yang dijalani. Dalam hiruk pikuk dunia yang gemerlap, kita teralihkan dari suara hati yang paling dalam. Kita lupa bahwa ada satu kalimat sederhana yang sanggup menghidupkan kembali hati yang telah lama tertidur. La ilaha illallah. Ia bukan sekadar ucapan di bibir, tapi adalah denyut nadi ruhani yang bisa membangkitkan hati yang telah lama mati. Saat kalimat ini diucap dengan penuh kesadaran, ia menyalakan kembali pelita fitrah yang nyaris padam oleh kelalaian dan kesibukan dunia. Kalimat ini bukan hanya awal dari Islam, tapi juga pintu masuk menuju hakikat kehidupan. Ia menyentuh inti dari keberadaan manusia, mengingatkan kita bahwa segala yang kita kejar, segala yang kita takuti, dan segala yang kita cintai di dunia ini hanyalah bayangan sementara. Di balik semua itu, hanya ada satu yang sejati, satu yang kekal, satu yang layak disembah. Allah. Saat hati benar-benar menerima makna La ilaha illallah, seluruh struktur batin akan berubah. Yang dulunya mengandalkan logika, mulai bergantung pada cahaya ilahi. Yang dulunya melihat dengan mata kepala, kini mulai melihat dengan mata hati. Kalimat ini mengubah arah hidup seseorang, bukan hanya secara lahir, tapi secara ruhani. Kita bisa saja hidup dalam tubuh yang sehat, rumah yang megah, dan karier yang gemilang. Tapi jika kalimat ini tidak tertanam dalam kalbu, semuanya hanya ilusi. Sebab hati yang tidak kenal La ilaha illallah adalah hati yang gelap. Ia bisa dipenuhi tawa, namun kosong dari makna. Ia bisa tampak bahagia, namun sesungguhnya resah dan lelah. Kalimat ini datang sebagai pelipur lara bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Ia menjadi penuntun bagi hati-hati yang terjebak dalam dunia yang menipu. Setiap kali ia diucapkan dengan keikhlasan, maka sebuah getaran lembut menyentuh ruh, mengingatkan bahwa kita berasal dari Allah dan kepadanya kita akan kembali. Dalam dunia yang makin cepat dan keras, banyak orang kehilangan kepekaan ruhani. Kita terlalu sering menggunakan kepala, namun lupa mendengar bisikan kalbu. Kalimat La ilaha illallah mengembalikan kita kepada kesejatian. Ia adalah zikir yang bukan hanya menenangkan, tapi menyembuhkan. Ia menghapus luka batin yang tak terlihat oleh mata manusia. Ia menyalakan harapan di tengah keputusasaan dan membisikkan kasih sayang Tuhan di saat manusia tak lagi peduli. Ketika kalimat ini menembus dinding hati, maka kesedihan berubah menjadi ketenangan, kekosongan berubah menjadi kelimpahan, dan kehampaan berubah menjadi pelukan dari langit. Sungguh siapapun yang hidup dengan kalimat ini akan menemukan makna di setiap helaan nafas. Ia tak lagi tersesat dalam pencarian karena telah menemukan pusat dari segalanya, Allah. Dan saat seseorang benar-benar mengucapkannya, bukan hanya dengan lisan, tetapi juga dengan hati yang tunduk dan jiwa yang mencinta,
maka langit menyambutnya, bumi mendoakannya, dan hidupnya menjadi jalan pulang yang penuh cahaya. Itulah kekuatan tersembunyi dari kalimat La ilaha illallah. Ia bukan hanya mengubah cara pandang kita, tapi mengubah arah hidup menuju keabadian. Bab 2. Penghapus segala berhala di hati. Di zaman dahulu, berhala-berhala itu tampak jelas, dibuat dari batu atau kayu, dipuja oleh tangan-tangan yang menunduk pada ciptaan, bukan pada Sang Pencipta. Tapi hari ini, berhala tak lagi memiliki bentuk yang bisa disentuh. Ia telah menyusup diam-diam ke dalam dada manusia, menjelma menjadi kecintaan berlebih pada harta, kebanggaan terhadap status, ketergantungan pada pujian, bahkan rasa takut kehilangan dunia. Berhala modern tak dibangun dengan pahat, tapi dengan ego. Ia tidak disembah di altar, tetapi dijunjung dalam pikiran dan perilaku. Di tengah dunia yang menjadikan dunia sebagai tujuan akhir, kalimat La ilaha illallah hadir laksana petir di tengah langit gelap, mengguncang kesadaran yang tertidur dan menghancurkan semua ilah selain Allah. Kita sering merasa diri beriman, merasa sudah bertauhid hanya karena kita tak menyembah patung. Tapi mari kita bertanya lebih dalam. Apakah kita benar-benar tidak menyembah selain Allah? Apakah kita tidak lebih takut kehilangan penghasilan daripada kehilangan keikhlasan? Apakah kita tidak lebih peduli pada pandangan manusia daripada pandangan Tuhan? Berhala-berhala ini, meskipun tak kasat mata, telah menjadi pusat dari banyak keputusan dalam hidup kita. Maka kalimat La ilaha illallah bukan hanya tentang keyakinan, tetapi tentang revolusi batin. Ia meruntuhkan segala bentuk ketergantungan yang tak semestinya dan membangun kembali sebuah pondasi yang kokoh bahwa hanya Allah yang layak menjadi tujuan utama. Kalimat ini mengajarkan keberanian, bukan keberanian melawan orang lain, tapi keberanian menghadapi diri sendiri. Karena sesungguhnya musuh terbesar manusia bukanlah setan di luar sana, tetapi hawa nafsunya sendiri yang telah ia biarkan duduk di singgasana hati. Saat La ilaha illallah benar-benar menetap dalam jiwa, seseorang akan mulai berani berkata tidak pada bisikan dunia yang menipu. Ia akan mulai menolak untuk menjadikan dunia sebagai Tuhan dan kembali mengangkat Allah sebagai satu-satunya ilah. Inilah bentuk penyucian diri yang sejati. Bukan sekadar mencuci tangan, tapi membersihkan pusat dari seluruh amal, hati. Dalam tradisi para salik, kalimat tauhid ini dijadikan pedang untuk menebas segala lintasan batin yang bukan dari Allah. Saat hati ingin mencari pujian, mereka membaca La ilaha illallah. Saat jiwa condong pada dunia, mereka kembali mengulang kalimat ini, bukan sebagai ritual kosong, tapi sebagai tamparan lembut untuk menegakkan tauhid di tengah ketergelinciran. Kalimat ini menjadi tameng dari ria, benteng dari kesombongan, dan jaring pengaman dari kesesatan tersembunyi. Ia bukan hanya melindungi dari syirik besar, tetapi juga dari syirik halus yang sering menyusup dalam amal. Dan pada akhirnya, orang yang hidup dengan La ilaha illallah tidak akan pernah takut kehilangan dunia. Ia sadar, dunia hanyalah titipan, bukan tujuan. Ia tak silau oleh kemewahan, tak gentar oleh kekurangan, dan tak goncang oleh penolakan. Karena hatinya sudah dimurnikan dari segala ilah selain Allah. Itulah hati yang merdeka, hati yang ringan, dan hati yang siap untuk menyambut perjumpaan dengan Tuhannya. Maka barang siapa yang ingin hidup tenang dan mati dalam kedamaian, hendaklah ia mulai membersihkan hatinya dari berhala-berhala halus dengan kalimat agung yang menjadi pembebas sejati, La ilaha illallah. Bab 3, pintu menuju makrifatullah. Setiap manusia, sadar atau tidak, sesungguhnya sedang mencari sesuatu. Ada yang menyebutnya kebahagiaan, ada yang mencarinya dalam cinta, dalam kesuksesan, atau dalam ketenaran. Tapi semua pencarian itu pada akhirnya bermuara pada satu hal, kerinduan untuk dekat dengan Sang Pencipta. Kalimat La ilaha illallah bukan hanya pernyataan keimanan, tapi juga adalah pintu gerbang menuju makrifatullah, sebuah kondisi di mana hati mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Bukan hanya mengenal namanya, tetapi merasakan kehadirannya di setiap detik kehidupan. Inilah rahasia terdalam dari kalimat tauhid. Ia membuka kesadaran ruhani yang tidak bisa dicapai hanya dengan logika.
melainkan dengan kejernihan hati. Ma'rifatullah bukan ilmu hafalan. Ia adalah cahaya yang menyinari hati, menghapus kabut keraguan, dan menyatukan perasaan hamba dengan Rabb-Nya. Dan kalimat La ilaha illallah adalah kunci dari cahaya itu. Saat seorang hamba mengucapkannya dengan jujur, dengan jiwa yang tunduk, maka Allah akan membukakan hijab yang menutupi penglihatan batinnya. Dunia tak lagi menipu, dan kehidupan tak lagi semata rutinitas. Segalanya menjadi ibadah, setiap detik menjadi pertemuan, dan setiap langkah menjadi perjalanan menuju Allah. Disinilah letak keindahan yang tak tergambarkan, ketika hati mulai mengenal siapa Tuhannya, bukan karena diajarkan, tapi karena disaksikan oleh ruhnya sendiri. Kalimat La ilaha illallah melatih jiwa untuk melihat segala sesuatu dari sisi Allah. Ujian tidak lagi dianggap sebagai hukuman, tapi sebagai cara Allah memeluk hambanya lebih erat. Nikmat tidak lagi membuat lalai karena hati tahu semua itu hanyalah jalan menuju syukur dan ketaatan. Bahkan luka dan air mata pun berubah menjadi rahmat, karena melalui itu Allah sedang menyapa dengan cara yang paling lembut. Ini bukan sekadar teori spiritual, tapi kenyataan ruhani yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang menghidupkan kalimat tauhid dalam setiap gerak hatinya. Hidup pun berubah menjadi zikir panjang, dan dunia menjadi ladang untuk mengenal Allah lebih dalam. Dalam perjalanan menuju ma'rifatullah, kalimat ini menjadi teman paling setia. Ia menemani saat kita jatuh, saat kita sendirian, saat dunia tak lagi ramah. Ia menjadi penenang saat hati gelisah, menjadi pengingat saat ego mulai meninggi, dan menjadi cahaya saat kita kehilangan arah. Makrifat bukan berarti mengetahui semua rahasia takdir, tapi percaya bahwa apapun yang terjadi adalah cara Allah mengajarkan cintanya. Dan semua itu dimulai dari satu langkah kecil namun agung, mengucapkan La ilaha illallah dengan hati yang hadir dan jiwa yang pasrah. Siapapun yang mengetuk pintu Allah dengan kalimat ini, niscaya tidak akan ditolak. Karena kalimat ini bukan hanya kunci surga, tapi juga kunci kedekatan yang hakiki. Ia bukan sekadar bekal akhirat, tapi cahaya kehidupan di dunia. Maka jangan lelah mengulangnya, jangan bosan memeluknya, sebab di dalamnya tersembunyi rahasia perjumpaan. Bahwa tak ada Tuhan selain Allah, dan hanya dengan mengenalnya, hati kita akan benar-benar pulang ke rumah. Bab 4. Menyatukan zikir lisan dengan zikir hati. Banyak lidah yang terbiasa melafazkan La ilaha illallah, tapi berapa banyak hati yang benar-benar mengikutinya? Kalimat ini seringkali menjadi lantunan zikir yang dibaca berulang-ulang, di pagi hari, di sepertiga malam, di antara kesibukan hidup. Namun zikir yang hanya berada di lisan, tak akan mampu menembus langit, kecuali jika ia lahir dari hati yang sadar. Inilah perbedaan antara sekadar mengucapkan dan benar-benar berzikir. Zikir yang sejati bukan hanya melibatkan suara, tapi seluruh jiwa yang tunduk, yang hancur dalam kerinduan kepada Allah, yang mengakui kelemahan dan menggantungkan seluruh harapannya hanya kepadanya. La ilaha illallah yang keluar dari hati yang hidup akan menggetarkan langit dan membawa ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Zikir lisan adalah permulaan, tapi zikir hati adalah tujuan. Ketika seseorang mengucapkan La ilaha illallah dengan penuh kehadiran, seolah-olah ia sedang berdiri di hadapan Tuhannya. Ia bukan sekadar mengulang kata, melainkan sedang membuka pintu pertemuan. Kalimat ini menjadi seperti nafas yang menyatu dalam diri. Ia menyusup ke dalam setiap detak jantung, mengalir bersama aliran darah, hingga akhirnya menjadi bagian dari kesadaran diri yang paling dalam. Inilah zikir yang memuliakan jiwa, karena zikir seperti ini bukan hanya ibadah, tapi juga cinta. Cinta yang tak bersyarat, yang tak menuntut balasan, hanya ingin merasa dekat dengan Allah. Dalam kehidupan yang penuh distraksi, kalimat La ilaha illallah adalah tali pengikat agar hati tidak hanyut. Saat pekerjaan menumpuk, saat masalah menekan, saat dunia membebani bahu, zikir ini menjadi istirahat ruhani. Ia seperti oase di tengah padang gersang yang menyegarkan batin dan mengingatkan kembali arah perjalanan. Orang yang hatinya berzikir tidak akan mudah panik, tidak mudah putus asa, karena ia selalu tersambung dengan sumber kekuatan yang tak pernah padam. Di saat semua pintu tertutup,
Zikir kepada Allah akan membuka jalan dari arah yang tak disangka-sangka. Namun untuk bisa berzikir dengan hati, kita harus melatih kesadaran. Kita harus hadir saat melafazkan kalimat ini. Tidak terburu-buru, tidak hanya karena kebiasaan. Kita harus duduk sejenak, menenangkan pikiran, lalu melafazkannya perlahan dengan jiwa yang khusyuk. Rasakan setiap kata. Rasakan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan saat itu, engkau akan merasakan kehadirannya. Mungkin tidak dengan cahaya atau suara, tapi dengan kedamaian yang menyelimuti sekujur jiwa. Zikir seperti inilah yang menyucikan hati, yang memperkuat iman, dan yang menanamkan pohon tauhid dalam batin. Mereka yang berhasil menyatukan zikir lisan dengan zikir hati, akan menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Setiap langkahnya terasa ringan, karena hatinya selalu tersambung pada Yang Maha Kuasa. Setiap kesedihannya menjadi sarana untuk lebih dekat, bukan alasan untuk menjauh. Dan setiap keberhasilannya menjadi sebab untuk bersyukur, bukan untuk menyombongkan diri. Inilah buah dari la ilaha illallah, yang hidup dalam dada, hidup yang tidak hanya sibuk mengejar dunia, tapi juga sibuk mencari wajah Allah di balik semua yang terjadi. Bab 5. Pelita di jalan gelap kehidupan. Hidup tak selalu terang. Ada waktu ketika jalan menjadi sempit, ketika langkah terasa berat, dan dunia seolah menjelma menjadi malam yang tak berbintang. Saat itulah banyak hati goyah, kehilangan arah, dan mulai meragukan semua yang pernah diyakini. Namun dalam gelap yang paling pekat, Allah memberikan cahaya, bukan dari luar, tapi dari dalam dada. Dan kalimat la ilaha illallah adalah pelita itu. Ia adalah cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh kegagalan, kehilangan, atau derita, karena ia bersumber langsung dari langit. Ketika hati menyebut kalimat itu dengan sepenuh keyakinan, maka kegelapan akan mulai retak dan harapan pun menyelinap masuk perlahan-lahan. Kalimat ini adalah penegasan bahwa tiada kekuatan, tiada tempat bergantung, dan tiada pelindung selain Allah. Maka saat engkau jatuh, bukan dunia yang perlu engkau cari, tapi Dia yang Maha menegakkan. Saat engkau tersesat, bukan cahaya luar yang engkau butuhkan, tapi cahaya dari zikir yang jujur. Ketika engkau berkata la ilaha illallah di tengah kesedihan, engkau sedang membangun lentera ruhani yang mampu menerangi jalanmu, meski tak ada seorang pun yang melihatnya. Kalimat ini menjadi kekuatan yang tak bisa dilihat oleh mata, tapi sangat nyata dirasakan oleh jiwa. Ia menenangkan, meneguhkan, dan menyadarkan bahwa meskipun hidup ini penuh cobaan, engkau tidak pernah sendiri. Setiap orang memiliki fase kelam dalam hidupnya. Entah karena kegagalan, pengkhianatan, kehilangan, atau dosa yang membebani. Tapi kalimat tauhid ini tidak pernah menolak siapapun. Ia selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin kembali. Ia tidak peduli seberapa jauh engkau terjatuh, asal engkau mau berbalik arah dan memeluk cahayanya. Bahkan dosa sebesar gunung akan mulai mencair di hadapan hati yang merendah dan mengucap la ilaha illallah dengan air mata. Bukan karena kata itu sihir, tetapi karena ia adalah pengakuan terdalam dari seorang hamba yang menyadari siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Dalam ilmu ruhani, la ilaha illallah juga adalah penuntun jiwa yang bingung. Ia menuntun pikiran yang penuh tanya dan mengarahkan hati yang lelah kepada satu titik kejelasan, bahwa hanya Allah yang tahu segalanya dan hanya kepadanya kita berpulang. Maka tak perlu tahu segalanya, cukup percaya padanya. Kalimat ini tidak memaksa kita menjadi sempurna, tapi mengajarkan untuk kembali, berulang kali. Dan setiap kali engkau kembali, Allah menyambutmu bukan dengan murka, tapi dengan kasih sayang yang melebihi luasnya langit dan bumi. Maka jika suatu hari dunia terasa gelap dan jalan terasa sempit, jangan buru-buru menyerah. Duduklah sejenak, tenangkan dirimu, letakkan tangan di dada, dan bisikan dengan pelan, penuh keikhlasan, la ilaha illallah. Ulangi hingga hati meresapi, hingga air mata menetes, hingga dada terasa lapang. Karena disitulah terletak kekuatan yang sejati. Bukan dari luar dirimu, tapi dari hubunganmu dengan Allah yang tidak pernah putus. Itulah cahaya paling agung yang hanya bisa ditemukan oleh hati yang mencarinya. Bab 6. Membangun hubungan yang hidup dengan Allah. Kalimat la ilaha illallah bukan sekadar doktrin keyakinan, tapi adalah fondasi dari hubungan yang hidup
antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ia adalah pintu yang jika dibuka akan membawa seorang manusia keluar dari hubungan yang kaku dan kosong, menuju kedekatan yang lembut, hangat, dan penuh makna. Banyak orang mengenal Allah, tetapi tidak merasa dekat. Mereka menyebut namanya dalam doa, namun tidak merasakan bahwa Allah benar-benar mendengarkan. Hubungan yang hidup tidak dibangun dari hafalan, tetapi dari kesadaran yang tumbuh dari dalam, bahwa Allah melihat, mendengar, dan selalu hadir. Dan kalimat tauhid ini adalah jembatan pertama untuk membangun kembali hubungan itu, dari formalitas menuju keintiman. Ketika seorang hamba mengucapkan La ilaha illallah dengan penuh kesadaran, ia sesungguhnya sedang memperbaharui ikatan cintanya dengan Allah. Ia sedang berkata dalam diam, "Aku hanya mengandalkanmu, aku hanya mencintaimu, aku hanya takut padamu." Kalimat ini adalah perjanjian rohani bahwa tidak ada tempat berpulang selain kepadanya. Dan dari sini, hubungan yang mati bisa hidup kembali. Hati yang lama beku bisa mencair, jiwa yang sebelumnya merasa jauh, kini merasa dekat. Bahkan tanpa suara, bahkan dalam sunyi, hamba dan Tuhannya saling berbicara lewat zikir yang halus tapi dalam. Sebuah hubungan yang hidup membutuhkan kehadiran, dan La ilaha illallah adalah undangan untuk hadir bersama Allah di setiap detik kehidupan. Bukan hanya saat beribadah, tapi juga saat bekerja, saat makan, saat bersama keluarga, bahkan saat sendiri di tengah malam. Allah tidak terbatas pada ruang dan waktu, dan kalimat ini mengingatkan kita bahwa kita selalu bisa menyapanya, kapan saja, di mana saja. Semakin sering kita menghidupkan kalimat ini, semakin hidup pula rasa bahwa Allah bersama kita. Dan dari situlah muncul ketenangan yang tidak bisa ditukar dengan apapun di dunia ini. Ketenangan karena merasa dicintai dan dilindungi oleh Tuhan yang Maha Lembut. Banyak orang merasa kering dalam ibadah karena mereka melakukannya tanpa ruh. Mereka membaca, berzikir, bahkan menangis. Namun hubungan itu tetap terasa kosong. Sebab hubungan yang hidup tidak bisa dipaksa, ia harus tumbuh dari ketulusan. Dan ketulusan itu dimulai dari pengakuan terdalam bahwa hanya Allah yang layak disembah, dicintai dan diandalkan. Kalimat La ilaha illallah adalah kalimat para pencinta yang tidak pernah bosan memanggil nama kekasihnya, bahkan saat dunia sedang runtuh di sekeliling mereka. Inilah kekuatan sejati, hubungan yang tak bisa diputus oleh waktu, jarak, atau keadaan. Dan siapapun yang menjaga kalimat ini di hatinya, maka Allah pun akan menjaganya. Hatinya akan tetap lembut, bahkan dalam kerasnya dunia. Langkahnya akan tetap lurus, bahkan di tengah jalan yang membingungkan. Dan jiwanya akan tetap tenang, bahkan ketika badai datang menghantam hidupnya. Karena hubungannya dengan Allah telah menjadi sumber utama dari kekuatan dan arah. Inilah cinta tertinggi, inilah sandaran sejati. Dan semuanya dimulai dari satu kalimat suci yang menghidupkan kembali hubungan ruhani yang hakiki. La ilaha illallah. Bab 7, kunci keteguhan di tengah ujian. Ujian adalah bagian dari hidup yang tak dapat dihindari. Setiap manusia, sebaik atau setinggi apapun keimanannya, pasti akan diuji. Tidak untuk menjatuhkan, tapi untuk menguatkan. Dan dalam saat-saat seperti itulah kalimat La ilaha illallah menjadi tameng dan peneguh hati. Kalimat ini bukan hanya pelipur lara, melainkan tonggak kekuatan. Ketika dunia mengguncangmu, ketika kehilangan datang bertubi-tubi, dan ketika harapan terasa rapuh, ucapkan kalimat itu dengan sepenuh keyakinan. Engkau akan merasakan bahwa yang tampak seperti kehancuran, sesungguhnya adalah proses kelahiran jiwa yang baru, jiwa yang lebih kuat, lebih berserah, dan lebih mengenal Tuhannya. La ilaha illallah bukan sekadar pegangan di waktu tenang, tapi juga cahaya saat badai datang. Di tengah keraguan, kalimat ini meluruskan niat. Di tengah ketakutan, kalimat ini menenangkan. Dan di tengah kehilangan, kalimat ini mengingatkan bahwa segala sesuatu di dunia adalah titipan yang bisa diambil kapan saja oleh pemiliknya. Hati yang memahami ini akan lebih lapang dalam menerima takdir. Ia tidak akan protes pada keputusan Allah, karena ia yakin apapun yang terjadi, selama Allah masih menjadi satu-satunya ilah dalam hidupnya, maka semuanya akan bermuara pada kebaikan. Keteguhan yang sejati bukan terletak pada kekuatan fisik atau banyaknya solusi logis,
tapi pada kesadaran ruhani bahwa tiada yang layak diandalkan kecuali Allah. Kalimat La ilaha illallah menanamkan kepercayaan ini dalam-dalam ke dalam jiwa. Sehingga bahkan ketika semua orang meninggalkan, semua pintu tertutup, dan tidak ada lagi tempat bergantung, hati tetap berdiri tegak karena ia tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya. Kalimat ini mengajarkan bahwa makna sebenarnya dari kemenangan bukan terletak pada hasil duniawi, tetapi pada kemampuan hati untuk tetap mencintai Allah, bahkan saat dunia seakan memusuhinya. Dalam perjalanan para nabi dan orang-orang syalih, kita melihat bagaimana kalimat tauhid ini menjadi pelindung batin mereka. Nabi Ibrahim berdiri di hadapan api karena hatinya dipenuhi oleh La ilaha illallah. Nabi Musa menghadapi laut dan pasukan Fir'aun karena hatinya percaya hanya Allah lah satu-satunya tempat bergantung. Bahkan Rasulullah sendiri dalam segala ujian dan kesendirian tetap teguh karena kalimat ini menjadi pondasi hidupnya. Mereka semua mengajarkan kepada kita bahwa keteguhan hati tidak datang dari luar, melainkan dari kalimat yang menghujam dalam, tiada Tuhan selain Allah. Dan engkau pun bisa merasakan kekuatan yang sama. Engkau tidak perlu menjadi nabi, tidak perlu menjadi ulama besar untuk mendapatkan keteguhan itu. Cukup hadirkan kalimat ini dalam dadamu. Ucapkan dengan sadar. Rasakan bahwa tidak ada ujian yang lebih besar dari kasih sayang Allah. Jika Allah mengujimu, itu artinya Dia masih peduli padamu. Dan jika engkau masih bisa mengucapkan La ilaha illallah di tengah kesulitan, maka itu adalah tanda bahwa hatimu belum mati, jiwamu masih menyala, dan pintu langit masih terbuka. Sungguh, kalimat ini bukan hanya pegangan, tapi pelindung bagi jiwa yang sedang diuji. Bab 8 menghidupkan keikhlasan yang hakiki. Di balik setiap amal ada satu hal yang lebih berat timbangannya daripada bentuknya, niat. Karena amal tanpa niat yang lurus hanyalah gerak kosong. Dan niat yang paling murni adalah niat yang lahir dari tauhid sejati. Kalimat La ilaha illallah adalah akar dari keikhlasan. Ia membakar semua dorongan tersembunyi selain Allah. Ia membersihkan niat dari pujian manusia, dari harapan dunia, dari cinta diri. Ketika kalimat ini benar-benar hidup dalam dada, maka seseorang akan beramal hanya karena ingin mendekat padanya, bukan karena ingin terlihat suci di mata makhluk. Inilah keikhlasan yang hakiki, beramal karena Allah, untuk Allah, dan hanya kepada Allah. Keikhlasan tidak tumbuh begitu saja. Ia dilatih, dibentuk, dan diuji melalui perjalanan panjang batin. Kalimat La ilaha illallah menjadi kompas dalam perjalanan ini. Setiap kali hati mulai tergelincir, kembali ke kalimat itu. Setiap kali muncul keinginan dipuji, ulangi kalimat itu dalam hati. Ia akan memukul ego yang ingin ditinggikan dan menggantinya dengan rasa cukup karena dilihat oleh Allah saja. Orang yang ikhlas tak butuh banyak pengakuan karena ia sudah merasa cukup dengan satu pandangan. Pandangan Tuhannya yang maha mengetahui isi hati. Dan itu lebih membahagiakan daripada 1000 sanjungan manusia. Dalam kehidupan yang serba tampil dan penuh pencitraan ini, kalimat La ilaha illallah menjadi pelindung dari ria yang halus. Betapa mudahnya niat tercampur, bahkan dalam ibadah. Kita mungkin menulis tentang Allah, berbicara tentang kebaikan atau berdakwah, namun jika tidak hati-hati, semua itu bisa menjadi panggung bagi diri sendiri. Kalimat ini hadir untuk mengingatkan, untuk siapa engkau lakukan ini? Setiap amal yang dibangun di atas pondasi tauhid akan kokoh, meski kecil. Tapi amal yang dibangun di atas ego, walau besar, akan hancur tanpa bekas di akhirat kelak. Maka perbanyaklah mengucap kalimat tauhid, agar hati terbiasa menata niat dengan benar. Keikhlasan menjadikan amal kecil menjadi agung. Satu senyuman, satu kata lembut, satu butir sedekah, jika dilakukan karena Allah semata, akan lebih berat timbangannya daripada ribuan amal yang dilakukan dengan niat yang salah. Dan keikhlasan hanya mungkin tumbuh dari hati yang bersih dari ilah selain Allah. Karena setiap ilah selain Allah, entah itu cinta diri, pujian manusia, atau ketakutan dunia, adalah hijab yang menghalangi cahaya keikhlasan. Kalimat La ilaha illallah menyingkap hijab itu satu persatu, hingga yang tersisa hanya kehadiran Allah dan seorang hamba yang mencintainya dalam diam.
Maka latihlah hati untuk terus berpegang pada kalimat ini. Jangan hanya dalam zikir, tapi dalam setiap amal. Jadikan ia sebagai filter. Apakah ini karena Allah? Jika tidak, perbaiki. Jika iya, lanjutkan. Keikhlasan bukan milik para wali semata. Ia adalah warisan untuk siapapun yang ingin membersihkan hatinya. Dan la ilaha illallah adalah alat pembersih yang paling tajam, paling lembut, dan paling ampuh. Ia tidak hanya menjadikan amal kita diterima, tetapi juga menjadikan hidup kita bermakna. Karena kita hidup bukan untuk dunia, tapi untuk Dia yang menciptakan dunia dan akhirat. Bab 9. Menyiapkan diri untuk kematian yang indah. Kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang yang sesungguhnya. Setiap jiwa pasti akan melewatinya, cepat atau lambat, dengan cara yang ditentukan oleh Allah. Dan di saat nyawa berada di tenggorokan, dunia tak lagi berarti. Tak ada yang bisa dibawa, tak ada yang bisa dipertahankan. Hanya satu hal yang benar-benar kita harapkan saat itu. Agar kalimat la ilaha illallah menjadi penutup hidup kita. Tidak semua orang diberi anugerah untuk wafat dalam keadaan mengucapkan kalimat ini. Karena kalimat ini hanya akan keluar dari lisan yang telah dibiasakan, dari hati yang telah mengakar pada tauhid sejati. Ia bukan sekadar ucapan terakhir, tapi refleksi dari hidup yang penuh kesadaran akan Allah. Kematian yang indah, husnul khatimah, bukan terjadi karena kebetulan. Ia adalah hasil dari kehidupan yang dijalani dengan penuh keikhlasan dan zikir yang terus-menerus. Mereka yang senantiasa menghidupkan la ilaha illallah dalam aktivitas sehari-hari, tanpa sadar sedang menyiapkan jiwanya untuk menghadapi detik-detik terakhir yang paling menentukan. Kalimat ini menjadi teman yang menyambut di saat semua yang lain meninggalkan. Ia menjadi jembatan di saat tubuh tak lagi kuat dan ruh hendak menghadap kepada penciptanya. Maka tidak ada persiapan yang lebih penting dari memurnikan tauhid sepanjang hayat. Setiap kali engkau mengucapkan la ilaha illallah hari ini, engkau sedang menanam benih untuk hari wafatmu nanti. Setiap kali hatimu hadir saat mengucapkannya, engkau sedang menyiapkan pelita yang akan menerangi gelapnya alam kubur. Jangan menunggu tua, jangan menunggu sempat, karena kematian tidak mengenal jadwal dan tidak peduli seberapa sibuk atau sukses hidup seseorang. Mereka yang selalu menunda untuk mengingat Allah akan kebingungan saat malaikat maut datang. Tapi mereka yang hidupnya dihiasi tauhid akan menyambut kematian seperti pulang ke rumah, bukan seperti diusir dari dunia. Kalimat la ilaha illallah adalah sebaik-baik teman saat menghadapi sakaratul maut. Ketika tubuh menggigil, ketika mulut sulit bicara, kalimat ini akan muncul. Jika memang telah menjadi bagian dari denyut nadi. Tapi jika selama hidup kalimat ini hanya menjadi formalitas, maka sangat sulit baginya untuk keluar di saat genting. Maka tanamkan sekarang. Jadikan ia sebagai nafas ruhani harian. Ucapkan dengan kesadaran, resapi dengan hati, hidupkan dengan perbuatan. Karena kematian akan datang, dan saat itu tiba, yang paling berharga bukanlah jumlah amal, tapi kualitas tauhid yang mengiringi kepergian. Dan sungguh tidak ada akhir yang lebih mulia bagi seorang mukmin selain wafat dengan membawa kalimat ini di bibir dan di dalam dada. Ia akan dibangkitkan bersama para ahli tauhid, bersama para nabi, para syuhada, dan orang-orang jujur. Ia akan mengenali wajah Allah di akhirat karena telah mencintainya sejak dunia. Maka jangan pernah meremehkan kekuatan kalimat ini. Di dunia ia adalah cahaya, di kubur ia adalah penolong, dan di akhirat ia adalah keselamatan. Bersiaplah, bukan dengan rasa takut yang membuatmu menjauh, tapi dengan cinta yang mendorongmu untuk hidup dengan la ilaha illallah dan mati dalam pelukannya. Bab 10. Warisan abadi dalam sebutir kalimat. Di tengah dunia yang penuh kepalsuan, manusia berlomba-lomba meninggalkan warisan, kekayaan, ketenaran, aset, dan nama besar. Namun semua itu akan lapuk, dilupakan, atau diperebutkan. Tapi ada satu warisan yang tidak lekang oleh waktu, warisan ruhani. Dan di antara yang paling mulia adalah mewariskan keyakinan yang hidup kepada anak cucu dan orang-orang terdekat. La ilaha illallah bukan hanya kalimat yang harus diwarisi, tapi juga harus dihidupkan. Karena jika seseorang wafat dengan kalimat ini, lalu meninggalkan keluarga
yang juga menjaganya dalam hidup mereka, maka cahaya tauhid akan terus bersinar bahkan setelah jasadnya menyatu dengan tanah. Kalimat ini adalah tali penghubung antar generasi dalam iman. Ia menjadikan keluarga bukan hanya tempat berlindung, tetapi tempat bertumbuh dalam cinta kepada Allah. Bayangkan jika seorang ayah terbiasa berzikir la ilaha illallah, lalu anaknya menirukan, lalu cucunya tumbuh dengan kalimat ini sebagai bagian dari hidupnya, maka betapa indah rantai cahaya itu. Dunia boleh berubah, zaman boleh berganti, tapi selama kalimat tauhid tetap hidup di hati keturunanmu, maka engkau tidak pernah benar-benar mati. Namamu mungkin tak dikenal sejarah, tapi ruhmu dikenali oleh langit karena telah menjadi penjaga cahaya. Namun untuk mewariskan kalimat ini, kita harus lebih dulu menghidupkannya dalam diri. La ilaha illallah tidak bisa diwariskan hanya lewat nasihat, tapi melalui contoh, melalui kehidupan sehari-hari yang mencerminkan penghambaan sejati. Anak-anak akan belajar bahwa kalimat ini bukan hanya untuk masjid atau pengajian, tapi untuk seluruh aspek hidup, dalam memilih rezeki yang halal, dalam menjaga lisan, dalam menolak kezaliman, dalam bersabar atas takdir. Ketika kalimat ini menjadi napas kehidupan, ia akan tertanam secara alami, bahkan tanpa harus banyak kata. Karena hati yang terang akan menyalakan hati lain di sekitarnya. Dan saat hidup ini selesai, tidak ada yang lebih kita inginkan selain agar mereka yang kita cintai tetap berada di atas jalan ini. Maka jangan tinggalkan mereka dengan harta yang membuat lalai, tapi tinggalkan mereka dengan kalimat yang akan menjadi pelita. La ilaha illallah bukan hanya bekal kematian, tapi bekal kehidupan. Ia menuntun akal agar tidak sesat, menenangkan hati agar tidak gelisah, dan meneguhkan jiwa agar tidak takut kehilangan apapun. Selama Allah tetap menjadi satu-satunya ilah dalam hidup ini. Sahabatku yang sedang berjalan di jalan cahaya, kita telah menyelami kedalaman satu kalimat yang tidak hanya mengisi lisan, tetapi menyentuh inti kehidupan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalimat ini bukan sekadar lafaz, bukan hanya identitas agama. Ia adalah cahaya yang menerangi jalan gelap. Ia adalah tali yang menyambungkan kita dengan langit. Ia adalah jembatan antara hamba dan Tuhan, antara dunia yang fana dan akhirat yang abadi. Dan sekarang, saat videomu berakhir, izinkan satu pertanyaan singgah di hatimu. Apakah kalimat ini sudah hidup dalam dirimu? Bukan hanya saat salat, bukan hanya saat sedih, tapi di setiap detik kehidupan, saat senang, saat sibuk, saat sendiri. Jangan biarkan kalimat ini hanya menjadi gema, biarkan ia menjadi pelita, penuntun, dan teman perjalanan. Ucapkan, hayati, dan hiduplah bersamanya. Sampai suatu hari, ketika dunia berpaling darimu, kalimat ini tetap menyertaimu. Di saat yang paling sunyi, di tempat yang paling sepi, dan mengantarmu pulang kepadanya. Dalam kedamaian yang hakiki. La ilaha illallah. Kalimat ini sederhana, tapi bisa menjadi pembeda antara surga dan neraka. Dan hari ini, semoga ia menjadi titik awal dari hidup yang lebih sadar, lebih tenang, dan lebih dekat kepada Allah.